Nah, perlu digarisbawahi di sini, tidak semua hadis bisa dijadikan sumber akidah Islam, sebab hadis yang bisa dijadikan sumber akidah Islam harus memiliki kualitas hadis yang mutawatir. Yang ketiga ada kias, yaitu menetapkan hukum suatu kejadian tidak ada dasarnya dengan cara membandingkan dengan peristiwa lain yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan. Kemudian yang terakhir di sini ada ijma atau biasa juga disebut dengan kesepakatan ulama. Jadi saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, presentasi selanjutnya yaitu Muhammad Arifin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang topik mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna lagi Maha agung. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita menggunakan akal dan pikiran kita untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi, jikalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melalui dengan sifat-sifatnya dan asma-asmanya. Sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib dimiliki Allah Subhanahu wa taala atau pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah taala terbagi menjadi 20, tapi saya hanya menjelaskannya beberapa. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah adalah wujudnya, artinya ada. Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Yang kedua yaitu yang artinya qidam, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu di awal. Yang ketiga yaitu baqa, yang artinya Allah Subhanahu wa taala Ya, Arifin. Mungkin dibantu dengan teman kelompoknya yang lain dulu. Kali aja jaringannya lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya sudah bisa masuk. Yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang dimiliki Allah untuk mewenang sesuatu tanpa bantuan siapapun, tanpa paksaan siapapun. Jika Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya dengan atas nama Muhammad Nabawi. Ini saya akan menjelaskan mengenai mengenal Allah melalui asmanya. Nah, artinya nama baik Allah yang mana selalu yang dari kata artinya baik atau yang indah, atau yang indah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam posisi tidak pernah dijelaskan berapa jumlah Allah.
menjelaskan dalam Al-Quran ayat 140. Jadi Mohon maaf, kurang jelas dan suaranya putus-putus. pertanyaan dari mana jumlah Asmaul Husna itu berjumlah 99, sedangkan di dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan berapa jumlahnya. Dari Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa sesungguhnya 99 dan siapa-siapa yang menghitungnya akan dikejar. Adapun beberapa dari Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain-lain. Lanjut pada poin yang ketiga, melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama sifat kita harus mengetahui nama-nama Asmaul Husna dan mempelajarinya agar kita tahu sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul. Di antara sifat Allah dan Asmaul Husna itu penyayang, Al-Malik, Maha Mengasihi, Al-Qudus, Maha Suci, dan As-Salam, Maha Pemberi kebenaran. Jadi, mengenal Allah dengan Asmaul Husna maksudnya dengan kita meyakini bahwa Allah dengan zat-Nya yang agung memiliki sifat-sifat yang ada di dalam Asmaul itu kita yakini Allah. Sekian dari saja. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya Nubaiti dengan saya sendiri. Iman, Islam, dan ihsan sebagai konsep dasar Islam. Konsep dasar Islam telah dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang dijelaskan memberikan landasan bahwa iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang harus melekat dalam diri seseorang. Jika salah satunya saja yang lebih menonjol, maka akan terjadi ketidakstabilan dalam kehidupan. Yang pertama, iman terdapat di dalam hadis mengenai akidah. Yang dimaksud iman di sini adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Salah satu contoh beriman kepada malaikat yaitu berhati-hati dalam bersikap karena menyadari ada malaikat yang mencatat setiap amal perbuatan kita. Yang kedua, Islam dari hadis berkaitan dengan syariat. Islam hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kamu dirikan sholat, kamu tunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Contoh hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya yaitu tidak menyembah benda-benda maupun makhluk lain. Sedangkan yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan berkaitan dengan akhlak. Ihsan yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Selanjutnya presentasi dari Nur Julfia Elina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman pondasi seseorang dalam hidup yang terdapat 3 poin. Poin pertama dapat diartikan dalam segi bahasa dan pakar. Iman dari segi bahasa diartikan sebagai pembenaran, dari segi pakar mengartikan sebagai pembenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga. Iman terbatas pada pembenaran menyangkut apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang pokoknya tergambar dalam rukun iman yang 6. Poin kedua, iman dan ilmu berbeda. Iman berbeda dengan ilmu karena ilmu bersumber dari akal dan iman bersumber dari kalbu. Iman menumbuhkan harapan dan dorongan bagi jiwa, sedangkan ilmu memberikan kekuatan yang menerangi jalan. Iman dan ilmu adalah revolusi eksternal dan revolusi internal. Poin ketiga, yang sama-sama dimiliki ilmu dan iman,
Ilmu dan iman keduanya memiliki kekuatan, baik kekuatan iman menyatukan dan kekuatan ilmu terpisah. Baik keindahan hiasan akal dan keindahan jiwa, dan menghasilkan ketenangan lahiriah dan batiniah. Demikianlah gambaran yang diberikan kepada Mutahari. Materi berikutnya, takwa sebagai ciri pribadi yang berkualitas. Terdapat 3 poin. Poin pertama, makna takwa. Makna yang dilarang, yang dimaksud adalah menjauhi kemurkaan dan apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kata takura merupakan ungkapan tentang mengikuti perintah dan meninggalkan larangan. Poin kedua, dasar takwa. Menurut tafsir dari Ibnu Katsir, arti dasar dari takwa adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya, atau takut kepada Allah, dan hal ini termasuk amal hati karena dinisbahkan atau dikaitkan kepada takwa dalam hati. Poin ketiga, buah dari takwa. Buah dari takwa ada 10, tapi saya menjelaskan 5. 1. Keluar dari permasalahan kita rezeki. Quran surah At-Talaq ayat 2-3. 2. Memudahkan urusan yang sulit dan rumit. Quran surah At-Talaq ayat 3. Terjaga dari tipu daya musuh. Quran surah Ali Imran ayat 120. 4. Kebersamaan Allah yang bertakwa dan bersamanya itu sama dengan pertolongannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 194. Ayat 5. Quran surah At-Taubah ayat 4. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu dengan nama Nur Latifah. Maaf, itu mic-nya Nur Latifah mati. Selanjutnya Nur Latifah. Ya, maaf tadi mati mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan kelompok-kelompok teologi dalam Islam. Saya ingin menjelaskan teologi Khawarij dan teologi Syiah. Yang pertama adalah teologi Khawarij. Khawarij ialah orang-orang yang keluar atau memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij ini semua merupakan gerakan politik, tetapi kemudian berubah menjadi sebuah aliran dalam teologi Islam. Dikatakan menjadi sebuah aliran dalam teologi Islam karena memiliki pemikiran teologi tersendiri berbeda dari lainnya. Pada awalnya, mereka adalah pendukung Ali sebagai khalifah pada saat itu. Lalu, mereka keluar dari kelompok Ali pasca terjadinya perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara pihak Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan tahkim atau arbitrase yang merugikan bagi pihak Ali. Yang kedua itu adalah teologi Syiah. Kata Syiah berarti pengikut golongan. Pengertian Syiah di sini ialah pengikut Ali bin Abi Thalib atau golongan Ali. Kaum Syiah mulai muncul ke permukaan setelah peristiwa tahkim. Dalam sejarah, terdapat setelah terjadinya tahkim, umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu
Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memisahkan dari Ali atau yang disebut dengan Khawarij. Kelompok yang kedua yaitu pengikut Muawiyah, dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang tetap setia dengan Ali yang disebut dengan Syiah. Di kalangan kaum muslimin pada umumnya menyebut pengganti Nabi dengan sebutan khilafah. Sedangkan kalangan Syiah tidak menggunakan sebutan khilafah sebagai pengganti Nabi. Mereka menggunakan sebutan imam karena kata imam tersebut memiliki arti yang artinya pemimpin. Berkenaan dengan masalah imam inilah muncul istilah imamah di kalangan kaum Syiah. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya atas nama Puspita Wulandari Purwanti. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi Murji'ah. Maksud dari Murji'ah ialah orang-orang yang tidak mau ikut terlibat dalam mengkafirkan terhadap sesama Islam seperti yang dilakukan kaum Khawarij yang mengatakan semua yang ikut tahkim adalah kafir dan mengatakan bahwa orang Islam yang berdosa besar adalah kafir. Bagi mereka soal kafir atau tidaknya orang yang terlibat tahkim dan orang Islam berdosa besar, kita tidak tahu dan tidak bisa menentukan sekarang. Mereka punya pandangan bahwa lebih baik menangguhkan penyelesaian kepada keputusan Allah di akhirat, karena mereka berpendirian meneguhkan atau menunda soal tersebut. Mereka disebut kaum Murji'ah. Teologi Qadariyah dan Jabariyah. Pemahaman Qadariyah adalah manusia kuasa atau mampu dalam melakukan perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan manusia adalah diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Kata Jabariyah dari segala bahasa berarti pemaksaan. Perbuatan manusia tidak ada yang hakiki atau tetap, bisa berubah-ubah. Jadi misalnya manusia membuat kejahatan, itu bukan diwujudkan atau diciptakan oleh Tuhan, tapi itu tergantung manusianya sendiri. Baik, penjelasan saya cukup di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya atas nama Siti Hafsah dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teologi Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang berarti memisahkan diri atau orang-orang yang memisahkan diri. Mu'tazilah muncul setelah peristiwa yang terjadi antara Hasan al-Basri dengan Wasil bin Atha dan Amr ibnu Ubaid berkenaan dengan status orang Islam yang berdosa besar. Mu'tazilah menerima pendapat tersebut. Menurut Mu'tazilah, mereka yang berbuat dosa besar bukan kafir, tetapi bukan muslim, atau posisi di antara dua posisi. Adapun tokoh-tokoh Mu'tazilah yang pertama, Wasil bin Atha. Beliau lahir di Madinah dan beliau pula adalah pelapor ajaran. Kedua, Abu Huzail al-Allaf. Beliau adalah penyusun 5 ajaran pokok Mu'tazilah. Yang ketiga, Ali al-Zubai. Beliau adalah pendiri aliran Asy'ariyah. Usulul Khamsah atau ajaran pokok Mu'tazilah. Ada 5 ajaran. Yang pertama, tauhid, yang artinya mengakui keesaan Tuhan. Kedua, al-adlu, yang artinya maha adil. Ketiga, al-wa'du dan al-wa'id, yang artinya janji dan ancaman. Keempat, al-manzilah bainal manzilatain, artinya bahwa mereka yang fasik dan bukan muslim, bukan kafir, akan ditempatkan pada sebuah yang menjadi perantara surga dan neraka. Yang terakhir atau yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar,
artinya menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya selaku moderator. Ya, yang terakhir presentasi dari Fikri Awaludin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu teologi dalam Islam, yaitu teologi Asy'ariyah. Poin pertama, apa itu Asy'ariyah? Asy'ariyah diambil dari nama pendiri aliran teologi Asy'ariyah itu sendiri. Jadi, nama pendiri aliran teologi Asy'ariyah adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Teologi Asy'ariyah itu muncul atas dasar pemikiran oleh tokoh pendirinya, Abul Hasan Asy'ari. Awal mulanya dulu, Asy'ari adalah seorang penganut teologi aliran Mu'tazilah. Dan Asy'ari menjadi murid kesayangan Al-Jubai. Al-Jubai ini adalah seorang pemimpin teologi aliran Mu'tazilah sekaligus guru Asy'ari. Asy'ari juga kerap diminta oleh gurunya Al-Jubai untuk mewakili debat dalam membela paham Mu'tazilah. Lalu di saat umur beliau kurang lebih 40 tahun, beliau memutuskan untuk keluar dari aliran Mu'tazilah dan beliau berupaya merumuskan paham teologi baru yang bertentangan dengan paham Mu'tazilah. Poin kedua, ada beberapa pendapat yang menjelaskan perpindahan aliran teologi yang dilakukan oleh Asy'ari. Jadi, pendapat yang pertama, Asy'ari bermimpi bertemu Rasulullah. Dan dalam mimpi tersebut, Rasulullah meminta Asy'ari untuk meninggalkan aliran Mu'tazilah yang dianutnya selama ini. Dan Rasulullah juga memerintah Asy'ari agar membela sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Asy'ari tidak merasa puas dengan jawaban dan penjelasan dari gurunya Al-Jubai, terutama dalam masalah keagamaan. Dan pendapat yang terakhir, sekaligus menjadi pendapat yang ketiga, Asy'ari menyadari bahwa aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima secara umum oleh umat Islam yang bersifat sederhana dan pemikiran. Sementara itu, belum ada aliran teologi yang dapat diandalkan. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Saya akan bacakan kesimpulan dari presentasi tadi, yaitu dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Yahya, kode PPKN. Bagaimana cara kita sebagai manusia contohnya yaitu adanya alam semesta, manusia, dan kehidupan. Al-Khaliq atau Sang Pencipta yang mengadakan semua itu dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang batin, yang maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat ketiga. Apakah sudah jelas Muhammad Yahya? Siap.
Assalamualaikum Bapak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk pertanyaannya nih Pak, ada batasan tertentu kah? Misalnya berapa pertanyaan aja kayak itu? Pertanyaannya bisa ditampung, tapi pilih aja yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab aja. Oh, inggih Pak. Ya, adapun waktunya mungkin nanti sekitar 11.40 sampai 11.45 lah. Baru Bapak menjelaskan materi ini. Inggih Pak. Silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Jaini dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kita sering melihat ramalan zodiak di TV maupun internet. Menurut kalian, apakah itu merusak akidah? Kenapa? Menurut saya, kalau terlalu mempercayai itu sangat merusak. Karena apa? Karena itu sama saja menyekutukannya. Sedangkan kita umat muslim tidak diajarkan untuk mempercayai yang lain atau menyekutukannya selain kita mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Muhammad Jaini? Muhammad Jaini, apakah sudah jelas jawaban dari saya? Ya, jelas. Ya, terima kasih. Baik, di sini pertanyaan dari Farah Mutia sudah ada yang menjawab lah. Bisa diulang karena tidak jelas. Suaranya. Pertanyaan dari Farah Mutia dari Prodi Sejarah S1 sudah ada yang menjawab? Belum ada. Okay. Kalau belum ada yang menjawab di sini bisa saya jawab. Pertanyaan dari Farah Mutia dari Prodi Sejarah S1. Pertanyaannya adalah di buku kan dijelaskan tentang dalil wahyu. Nah, di situ ada disebutkan tentang ayat-ayat uluhiyah Allah dan rububiyah Allah. Tolong sebutkan ayat tersebut itu ada apa saja. Nah, di sini ayat yang berkaitan dengan uluhiyah Allah itu bisa dilihat di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam pada surah Al-Kahfi ayat 110. Kemudian untuk yang ayat yang berkaitan dengan rububiyah itu bisa dilihat di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Untuk Farah Mutia ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas? Siap, sudah jelas. Makasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Hayatun Nufus, Prodi Sejarah. Pertanyaannya gini, saya sendiri menjelaskan tentang iman seorang manusia. Pada dasarnya kadang bisa naik turun. Bagaimana kita meningkatkan keimanan kita sebagai manusia? Jawabannya, memperbanyak sholat, mentadaburi Al-Quran, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara konsisten, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, membaca buku-buku Islam. Itu saja dari saya. Kalau ada tambahan bisa ditambahkan teman-teman. Bagaimana Hayatun Nufus? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aku ulang. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan Rahmatullah 64 dari Pendidikan Sejarah A1. Bagaimana cara kita untuk memperkokoh dan melatih keimanan mengenai pandangan ketuhanan dalam Islam? Jadi, jikalau kita tuh ingin memperkokoh dan melatih iman kita, yang pertama harus dengan niat. Awalnya niat kita itu ingin melatih iman kita supaya menjadi lebih kuat, lebih tajam, kita harus dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah. Lalu kita harus yang pertama niat. Kita mengenal Allah, lalu kita dari manapun
pasti kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usaha. Kita harus ada usaha. Kita harus ada usaha untuk mencari keimanan itu. Jadi, jikalau kita nih anak berjalan ke tempat ibadah, jadi kita ada niat dengan keimanan supaya memperkokoh, supaya melatih keimanan kita. Yang ketiga, yaitu adanya rasa ingin memiliki keimanan itu. Contohnya, jikalau kita sholat tuh, nah, kita berniat, ya Allah, menurutnya Allah, dengan sholat ini, ya Allah, keimanan menurutnya Allah diperkokoh, ya Allah. Sekian dari saya, itu yang saya dapat sampaikan. Kalau ada tambahan, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Saya ingin menjawab pertanyaan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Syifa Aryani dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Syifa, mana orangnya ya? Silakan langsung di. Iya, pertanyaan dari Syifa Aryani tadi adalah, di dalam Islam tadi terdapat beberapa kelompok teologi. Apakah ada perbedaan cara beribadah atau beramal dari beberapa kelompok tersebut? Jika ada, sebutkan salah satu contohnya. Ya, jadi di beberapa kelompok tadi itu jelas ada perbedaannya. Menurut saya pribadi adalah contohnya di teologi Syiah, yaitu mereka menggunakan kata sebutan imam sebagai pengganti nabi. Pada umumnya kaum muslimin menyebut pengganti nabi itu dengan kata khilafah, tetapi bagi kelompok Syiah sendiri mereka menyebut pengganti nabi itu dengan kata imam. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Apakah Syifa Aryani bisa menerima jawabannya? Atau yang lain ada yang ingin menambahkan? Silakan lanjut ke pertanyaan yang lain. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Maulida Purnama dari Prodi PPKN kelas A2. Bagaimana pendapat kalian terhadap orang yang sedang melaksanakan haul atau memperingati 100 hari orang meninggal? Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan melaksanakan haul itu dilarang dan cukup dikirim doa saja. Sebentar. Di sini memperingati hari wafat para wali dan para ulama termasuk amal yang tidak dilarang agama sebenarnya. Ini tiada lain karena peringatan itu biasanya mengandung sedikitnya 3 hal. Yang pertama ada ziarah kubur, kemudian sedekah makanan dan minuman, dan keduanya tidak dilarang agama. Sedang unsur ketiga adalah karena ada acara baca Al-Quran dan nasihat keagamaan. Kadang dituturkan juga manaqib, orang yang telah meninggal atau biografi orang yang telah meninggal itu. Jadi sebenarnya di dalam agama sendiri pun tidak ada larangan. Itu tergantung orang menanggapinya seperti apa, seperti itu. Untuk Maulida Purnama, ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, cukup jelas. Ya, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Lydia Saputri dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pertanyaannya, apa alasan Allah SWT menciptakan manusia selain untuk beribadah dan beriman kepada Allah? Selain untuk beribadah dan beriman, manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatannya. Jika manusia telah mampu melaksanakannya, maka sunatullah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh manusia, terutama mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
manusia selain itu sebagai khalifah di muka bumi juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintah untuk menyembahnya. Dalam hal ini perintah menyembah Allah karena sesungguhnya Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Ya, itulah jawaban dari saya. Bagaimana dengan saudari Lydia Saputri? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Masih ada lagi yang mau menjawab sebelum Bapak menjelaskan materi ini? Bagaimana Norbaiti? Silakan ditawarkan. Apakah tadi ada yang sudah menjawab pertanyaan dari Siti Mawaddah? Tidak ada. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mawaddah. Apakah di zaman modern saat ini masih ada kelompok atau golongan tertentu yang masih menganut keyakinan spiritualisme? Menurut pendapat saya itu masih ada. Tapi tidak terlalu banyak lagi karena zaman ini kan sudah zaman modern, tidak zaman lalu. Meskipun ia itu ada di daerah terpencil, di daerah pedalaman yang tidak tahu, yang tidak tapi bermasyarakat dengan orang-orang lain. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Ya, saya ingin menambahkan jawaban dari Norbaiti. Contohnya seperti di suku Tengger. Suku Tengger itu masih menganut seperti melakukan pemujaan terhadap roh di Gunung Bromo melalui cara ritual Yadena Kasada. Mereka melakukan ritual itu beranggapan akan dijauhkan dari malapetaka dan hasil bumi pun akan melimpah. Itu aja. Ya, silakan Norbaiti untuk menutup presentasi. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kelompok 1 ilmunya bisa kita tangkap secara sepenuhnya dan bermanfaat sampai kita meninggal. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, adapun pertanyaan yang tertarik yang Bapak lihat itu yang pertama adalah haul, tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua hari raya, yang ketiga zodiak, yang keempat adalah sumpah. Nah, bagaimana seseorang yang bersumpah atas nama-nama Tuhan. Nah, itu nanti akan Bapak jelaskan, tapi sebelumnya izinkan Bapak membahas tentang konsep ketuhanan menurut Islam. Kira-kira di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep tauhid, kira-kira surah apa atau ayat apa bunyinya? Silakan kalau ada. Surah Al-Ikhlas. Ya, silakan. Surah Al-Ikhlas membahas tentang ketuhanan. Iya, pintar sekali. Ya, ini siapa namanya? Isnani ya? Ya, Isnani Putri. Nah, jadi dari Prodi PPK. Iya, siap. Nah, jadi yang membahas tentang konsep Tuhan di dalam Al-Quran diantaranya adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, bahwasanya Allah itu Esa. Nah, kan gitu ya.
itu membahas tentang Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak kepada mahasiswa, kira-kira definisi menurut kalian Tuhan itu siapa? Tidak boleh mengatakan Allah, tidak boleh mengatakan Asmaul Husna atau yang berkaitan di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya Allahu Rabbul Alamin. Allah adalah Maha Pencipta semesta alam. Kira-kira Tuhan itu menurut definisi kalian saja apa? Ada yang bisa bantu? Roh yang Maha Kuasa, Pak. Roh yang Maha Kuasa. Yang lain? Zat yang Maha Kuasa, Pak. Sesuatu yang tidak terlihat Zat tapi yang berdiri sendiri. pengaruh di kehidupan, Pak. Iya, berpengaruh. Zat yang berdiri sendiri. Zat yang Maha Agung. Ya, baik, sudah. Nah, jadi gini. Di dalam Al-Quran, kata-kata ilah itu tidak hanya diperuntukkan kepada Allah. Nah, bisa kita saksikan di slide Bapak ini, Al-Jasiyah, ayat 23, kata-kata Tuhan itu adalah, maka pernahkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, satu, berarti selain Allah, ada yang menganggap Tuhan, menganggap hawa nafsunya adalah Tuhan. Dua, di dalam surah Al-Qasas ayat 38, kata-kata ilah itu dipakai oleh Fir'aun. Dan Fir'aun berkata, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Kira-kira apa? Ilah itu apa kalau konteks Fir'aun? Ada yang bisa bantu? Kata ilah, menurut Fir'aun sedang menyombongkan diri bahwasanya orang yang paling kuasa, orang yang paling kuat, orang yang bisa menentukan nasib seseorang adalah Fir'aun. Nah, selain berkuasa, dia juga tidak pernah sakit. Jadi, ada pun cerita, mohon maaf, BAB-nya itu sebulan sekali. Kalau kita setiap hari kan ya, dia BAB-nya sebulan sekali. Jadi dia menganggap bahwasanya dia itu adalah Tuhan. Nah, itu kata-kata ilah di dalam Al-Quran yang mengandung makna selain Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, ilah adalah dia dengan penuh kecintaan. Jadi, pertama-tama yang kita niatkan di dalam diri kita, Tuhan itu adalah seseorang yang kita cintai. Jadi, maksud seseorang yang kita cintai adalah Bapak yakin semua mahasiswa yang hadir di sini pernah merasakan arti cinta, kan ya? Maksudnya adalah kita selalu memikirkan seseorang yang kita cintai. Entah itu kita di dalam rumah kah, entah kita mau tidur kah, di dalam salat kah, yang namanya ada seseorang yang kita cintai, selalu saja kita pikirkan. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kita menganggap keberadaan Tuhan melalui cinta. Dengan cinta, kita selalu memikirkan, sebentar lagi waktu zuhur. Jangan sampai terlambat. Sebentar lagi waktu asar. Sebentar lagi, nanti terlambat kalau tidak siap-siap. Saya jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana cara komunikasinya? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Sedangkan kita cinta dengan manusia, pengen setiap hari teleponan, pengen setiap hari bawa-an. Betul? Betul, Pak. Sepakat berarti ya? Nah, itu adalah konsepnya cinta. Jadi, posisi Tuhan paling tinggi di dalam diri kita adalah ketika kita mencintai Tuhan. Dengan arti cinta sebenar-benarnya. Jadi, cinta itu tidak cukup dengan sekedar kata-kata, tapi juga dengan perbuatan, yaitu dengan memikirkan, dengan mengamalkan, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kata-kata ilah, yaitu kita takut. Nah, sebagaimana kita cinta, kita juga takut untuk
membuat marah orang yang kita cintai. Jadi misalnya kita janjiannya jam 10, misalnya contohnya siapa ya? Ahmad Saifi ya. Ahmad Saifi. Nah, Ahmad Saifi punya pasangan janjian jam 10. Bapak yakin Ahmad Saifi akan siap-siap sebelum jam 10. Bahkan tidak hanya siap-siap saja, pasti pakai wangi-wangian, mandi, kendaraannya dimandikan dulu biar mengkilat. Nah, seperti itu juga ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan siap-siap sebelum mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, jangan sampai kita qomat hanya siap-siap. Nah, gitu. Nah, ini adalah keterangan dari Ibnu Taimiyah tentang definisi ilah, ya, atau Tuhan. Baik, di dalam perjalanan manusia dari dulu sampai sekarang, ada beberapa golongan kepercayaan yang dirangkum oleh orang-orang Barat. Di antaranya adalah dinamisme. Baik, silakan ditulis karena nanti ada di soal UTS. Dinamisme adalah seseorang yang percaya bahwa benda mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap dirinya. Dinamisme adalah seseorang yang percaya bahwa benda mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap dirinya. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak untuk memberikan contohnya? Seperti jimat, Pak. Jimat. Misalnya menganggap pohon itu berkekuatan gaib, Pak. Iya, baik, terima kasih. Ada yang lain? Empirdaus ya tadi ya? Ya, Pak. Yang lain? Seperti batu, Pak. Batu kenapa? Seperti batu yang dianggap memiliki roh. Iya. Seperti patung yang dianggap memiliki roh. Kita membahas tentang benda, bukan roh. Jadi Keris, Pak. Seperti keris. Contohnya seperti ini, Bapak contohkan. Pernahkah para mahasiswa, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, ada melihat seorang perempuan yang memakai benang hitam di kakinya? Ada pernah? Ada Sering. Pernah ya? Bapak berharap tidak ada satu mahasiswa Bapak yang memakai benang hitam di kakinya. Kalau ada, mulai sekarang putus saja. Kenapa? Karena biasanya orang yang memakai benang hitam di kakinya menganggap bahwasanya benang hitam mampu menangkal dari hal-hal yang gaib, mampu menangkal dari gangguan syaitan, mampu menangkal dari gangguan jin. Kalau ada ibu yang hamil, mampu menjauhkan jin-jin, gangguan jin terhadap anaknya atau janinnya. Seperti itukah sepakat? Biasanya orang berpikiran? Benar. Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, Iya, Pak. ketika mereka meyakini bahwasanya benang hitam itu mampu memberikan dampak positif, maka pada saat itu juga dia termasuk golongan dinamisme. Tadi kan ada yang bertanya, apakah masih ada yang golongan-golongan ini sampai sekarang? Golongan ini ada dari zaman manusia pertama sampai kiamat. Yang Bapak jelaskan ini nanti ada sampai kiamat. Di antaranya adalah dinamisme. Nah, seseorang yang percaya bahwasanya benang hitam itu mampu memberikan dampak positif, yaitu bisa menangkal jin, setan, dan sebagainya, maka pada saat itu juga dia melakukan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal Allah dan Nabi-Nya sudah mengajarkan kita, insya Allah setiap hari kalian membaca doa itu agar kita terhindar dari gangguan jin dan setan dan sebagainya. Apa doanya kira-kira? Ada yang bisa bantu Bapak? Ada? Ana Aulia bisa bantu Bapak? Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kita membaca biasanya sebelum membaca Al-Fatihah pada sholat wajib. Kalau dihitung rakaatnya 17 rakaat. 5 kali sholat wajib itu ada 17 rakaat, berarti kita setiap hari membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berdoa berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan dan jin itu sebanyak 17 kali sehari. Apakah dengan doa itu kita tidak cukup minta perlindungan kepada Allah sampai kita minta kepada benang hitam yang ada di kan gitu. Nah, selain dari gangguan jin, Bapak juga ada masalah-masalah benang hitam itu. Bapak pengalaman tahun kemarin ngajar di Depok. Tahu kan ya Depok ya? Depok itu Universitas Lambung Mangkurat, tapi prodinya Depok tentang olahraga di Banjarmasin. Nah, ada salah satu mahasiswa laki-laki itu Bapak baru pertama kali ketemu laki-laki yang memakai benang hitam di kaki. Kata Bapak supaya apa? Kata dia supaya larinya cepat. Karena dia termasuk pelari, jadi dia percaya dengan benang hitam itu berada di kakinya, kecepatan larinya akan bertambah. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk juga perbuatan syirik, kata Bapak. Kalaunya menganggap bahwasanya benang itu mempunyai kekuatan. Nah, contohnya Pak, kalaunya pisau itu disayatkan ke tubuh, itu luka, Pak. Dan saya percaya, Bapak pun percaya bahwasanya pisau itu jika disayatkan ke tangan, itu pasti luka. Nah, itu berbeda lagi kasusnya. Jadi kalau ada memang fungsi benda, misalnya fungsi benda itu sesuai, maka itu tidak jadi masalah. Contohnya pisau itu adalah untuk menyayat. Lalu kita percaya bahwasanya dengan adanya pisau bisa tersayat, itu tidak jadi masalah. Yang ini maksudnya adalah tidak ada kaitan sama sekali antara benang dengan menangkal jin. Nah, itu maksudnya. Ada yang bisa mencontohkan lagi selain benang hitam? Saya, Pak. Yang itu, yang biasanya orang pengantinan itu, Pak, biasanya ada sesajennya, itu gimana, Pak? Itu masuk ya? Bukan benda. Nah, saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Ulun Pak, ada bisi kawanan binian kayak bisi barang penangkal mimpi aja, kayak hiasan di rumah. Ya. Ulun takutnya, segini apa itu aja, supaya mimpi itu baik aja Pak, indah mimpinya kayak itu. Itu termasuk juga Pak? Ya, itu termasuk mempercayai benda mempunyai atau mampu memberikan dampak positif. Nah, itu kalau percaya seperti itu, maka termasuk perbuatan syirik. Jadi contoh yang selanjutnya adalah ada biasanya tulisan-tulisan seperti Arab atau seperti angka yang dibungkus dengan kain kuning, lalu diletakkan di belakang pintu. Pernah lihat lah? Ada yang pernah melihat? Pernah, Pak. Nah, jika ada, itu termasuk juga perbuatan syirik. Jadi, bisa jadi malaikat barokah itu tidak akan masuk
ke dalam rumah kita. Atau bisa juga di dalam rumah itu sedikit-dikit berkelahian, dua laki bini, itu bisa jadi gara-gara itu. Jadi rumah itu panas, tidak ada malaikatnya. Kenapa? Karena jinnya sudah bersarang di dalam rumah itu. Nah, contoh yang terakhir, pernahkah kalian melihat orang jual batu akik? Pernah. Yang dijual mahal itu biasanya mempunyai kekuatan magic. Kalau Pian beli batu safir ini, maka rezeki Pian akan jalan terus, lancar terus. Kalau Pian beli cincin batu akik ini, maka Pian kebal, tahan timpas. Nah, biasanya seperti itu promosinya. Nah, kalau kita beli dengan kepercayaan seperti itu, maka kita juga termasuk orang yang melakukan perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Perbuatan menyekutukan Allah namanya syirik. Kafir. Bukan kafir. Jadi orangnya musyrik, nama perbuatannya syirik. Nah, itu adalah tentang dinamisme. Kita lanjut tentang animisme. Tolong dicatat. Seseorang yang percaya bahwa roh mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif, maka mereka termasuk orang-orang atau termasuk golongan animisme. Seseorang yang percaya bahwa roh mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap dirinya, maka mereka termasuk golongan dari animisme. Contohnya adalah seperti teman kalian tadi, ketika ada orang melakukan pernikahan, ada melakukan supaya apa? Supaya kita berundangan dengan leluhur kita yang terdahulu dan berharap dengan kita berundangan dengan leluhur terdahulu, kita tidak diganggu atau kita tidak kerasukan saat resepsi pernikahan. Nah, itu termasuk kalau ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu ketika pernikahan, maka pada saat itu mereka sedang melakukan perbuatan syirik. Ada lagi yang bisa bantu Bapak? Tentang kepercayaan animisme. Bapak, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Seperti yang Bapak bilang tadi kan kalau misalnya ada yang pengantinan, habis itu menaruh sesajen kayak itu percayanya kepada roh, itu termasuk animisme kalau. Ya. Nah, kalau misalnya kita nih percayanya kayak gasan tradisi aja, Bang, kayak apa, Pak? Ya. Atau lain lagi? Terima kasih. Jadi kalau kan gini, tentang akidah itu tentang di dalam hati ya. Nah, jadi kalau niat kita untuk budaya, untuk adat istiadat, maka itu tidak menjadi apa-apa, tapi tetap beresiko dengan orang lain. Nah, tapi kalau untuk diri kita sendiri itu aman. Nah, Bapak juga ketika mau menikah juga dipaksakan seperti itu supaya tidak kerasukan ya. Akhirnya Bapak tetap tidak mau. Karena pasti ada kata-katanya supaya kada kerasukan. Nah, itu. Nah, contoh selanjutnya, ini khusus laki-laki nih. Tolong dengari laki-laki. Biasanya waktu kecil atau sekarang lah kita di tengah jalan mau buang air kecil di pohon, pasti menyambat apa? Datu Ahmad Bakami. Iya, betul. Permisi. Datu Ahmad Bakami ya. Nah, bye. Ketika kita menyebut itu, bahwasanya kita percaya bahwasanya
roh mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pada saat itu juga kita sedang melakukan perbuatan syirik. Maka perbuatan syirik ini adalah paling dibenci, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Bahasa sekarang adalah menyelingkuhi. Kita sedang selingkuh. Itu nama artian syirik. Nah, itu. Pernah melakukan seperti itu? Datu 4 lalu, Datu ada? Rancok Pak, Nah, tiap di hutan. nah mudah-mudahan Pernah, Pak. setelah ini tidak lagi mengatakan seperti itu. Lebih baik kalian baca doa. Doanya apa? Doanya doa ketika mau masuk WC. Ada yang hafal masuk WC? Hafal. Pun hafal. Rugi masuk hafal. Hafal, Pak. Silakan. Baca, Pak. Ya, baik. Itu animisme. Nah, ini adalah contoh-contoh perbuatan animisme. Pernahkah kalian melihat di dalam keluarga kalian kah atau di dalam rumah tangga orang lain kah? Biasanya setiap malam Jumat melakukan sesajen. Malah kopi. Pernah, Pak. Pernah melihat, Pak. Ya. Pernah, Pak. Yang menyambat semangat pernah berarti itu di rumah itu berarti. Pernah, Pak. Atau setiap malam Jumat itu biasanya memandikan keris. Ada kan keris? Ada, Pak. Ada, Pak. Itu secara Ada Pak, benar-benar. singkat, Bapak katakan bahwasanya ketika kita melakukan sesajen itu dengan niat bahwasanya roh mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif, maka pada saat itu juga kita sedang melaksanakan perbuatan syirik. Itu intinya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaankah atau pahamkah tentang dinamisme dan animisme sebelum kita menjelaskan yang lain lagi? Bapak mau bertanya. Ya, silakan. Kalau perbuatan santet itu Pak termasuk ke dalam dinamisme atau animisme Pak? Karena kan biasanya tuh santet tuh menggunakan barang-barang Pak. Santet ya? Bapak mohon izin dulu, mau mencas dulu lah, anak habis dah laptop Bapak. Nggih Pak. Nggih, Pak. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi tadi ada yang bertanya tentang santet ya. Nah, iya Pak. Santet itu, jadi kita lihat core-nya itu apa, intinya itu apa. Jadi santet atau dukun itu menggunakan wasilah, santet atau dukun itu menggunakan jin sebagai wasilah untuk menyakiti seseorang. Jadi pembahasan tentang dukun atau santet itu kita membahas tentang animisme, bukan dinamisme. Nah, seperti itulah. Nggih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ulun, Pak. Ya, kan. Ini masalah yang kencing bepadah tadi, Pak. Ya. Biasanya loh orang tuh ada yang beranggapan bahwa orang gaib tuh punya kehidupan juga kayak kita. Nah, kita tuh bepadah tuh karena menghargai akan adanya yang roh gaib tadi. Kalau bina kita tuh kayak
kayak apa ya lah, kayak melanggar bingung lu nah. Oh kayak ini. Nah, orang ada loh di daerah sini. Si Din tuh kayak beranggapan bahwa kita tuh cuma menghargai, makanya kami tuh lo ajin bepadah. Nah, tanggapan pian mengenai pemikiran orang itu nah kayak apa? Ya, baik, bagus pertanyaannya. Seperti tadi, Bapak kembalikan lagi bahwasanya kita tergantung niat. Nah, jadi kalau niatnya cuma menghargai, ibaratnya tidak jadi masalah. Tapi kalau kita itu sebagai makhluk laki-laki nih, biasanya ditakut-takuti kalau bangkit kejar. Bujurlah laki-laki. Lakian. Bujur, Pak. Nah, Bujur, Pak. jadi kita diajarkan untuk menghormati makhluk Allah yang lain. Tapi kalau pinak bangkok, nah kalau sudah seperti itu, berarti kita percaya bahwasanya roh mampu memberikan dampak negatif, yaitu bisa memberikan dampak bangkaknya itu. Nah ini maksud Bapak, jadi tergantung niatnya. Jadi kalian kalau cuma adat, istiadat, atau cuma sekadar menghormati, bagi Bapak tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai memberikan kekuatan dampak positif maupun dampak negatif, maka itu sudah masuk daerahnya tauhid. Kenapa? Karena yang mampu memberikan bekas, kalau bahasa tauhidnya gitu, hanya Allah yang mampu memberikan bekas. Dampak positif maupun dampak negatif itu hanya Allah yang punya. Selain itu tidak ada yang punya atau tidak bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Itu permasalahan tauhid. Bagaimana? Pahamnya kalau lain? Tinggi, makasih Ya, Pak. sama. Ada lagi pertanyaan? Tanya, Pak. Ya. Ada loh, Pak. Jar yang membuang banyu panas sembarangan tuh apa? Nah, tuh kayak apa jawab, Pak? Apa itu Bapak kada pernah dengar nah? Ada jar Paknya kayak ini loh. Misalkan lo Pak, kita tuh membuang banyu panas sembarangan. Nah, pas tuh terkena makhluk Allah, makhluk gaib gitu Pak. Nah, pas tuh kalau misalkan terkena inya, nah itu tuh berimbas soal kita kan kayak apa pandangannya Pak? Jadi gini. Sama juga yang kayak kencing tadi. Itu permasalahan adalah hati. Jadi kalau kita niat hatinya membuang air panas saja, maka Bapak berkeyakinan tidak bakalan kalian diganggu oleh jin. Kecuali di hati kalian memang ada sudah tergeretek sedikit, walaupun sedikit, maka jin itu akan masuk. Tapi kalau niatnya cuma buang air panas tanpa niat apapun di dalam hati, insya Allah aman. Nah itu jadi itu tergantung niat. Bapak hanya mampu seperti itu aja lah menjelaskannya. Jadi insya Allah cara Bapak biar buang banyu panas kemana kah insya Allah aman dia, asal jangan ke muka orang. Pak. Bertanya, kalau sudah aja langsung Bapak tutup ya perkuliahan kita. Ya, kalau dia mau bertanya. Bapak mau bertanya, Pak. Mau bertanya, Pak. Bapak mau Bertanya, Pak. Ya, silakan Ahmad Saipi. Pak, rajin ada kalau kayak pantangan kayak itu, Pak. Misalnya ke pantai selatan, ujar kada boleh aja pakai baju hijau, pacang diculik ya. Itu kayak apa, Pak? Itu belum kita bahas. Tanya, Pak. Bapak ingin bertanya. Pak, tanya, Pak. Ya, silakan. Yang perempuan dulu tadi perempuan. Izin Pak, saya Pak. Ya, Rahmawati. Izin, perkenalkan nama saya Rahmawati dari Prodi PPKN kelas A2. Izin bertanya Pak, di daerah kami itu ada seperti kayak keturunan dari buaya kuning. Jadi setiap anak yang baru itu harus dimandikan kayak itu lawan si buayanya itu bertemu. Kalau tidak aja bisa sakit lah. Kayak ya. Tuh.
Itu bagaimana Pak? Masuk dari animisme atau dinamisme? Kalaunya Bapak itu masuk ke animisme. Jadi kalaunya berkaitan dengan sesajen-sesajen tentang buaya-buaya yang lebih kental keluarga Gusti itu lebih kental. Jadi Bapak lebih tahu karena Bapak keturunan Gusti. Jadi itu termasuk dari perbuatan animisme. Jadi kalau bisa itu dijauhi. Nah itu. Oke. Nah kita sambung dulu. Ada lagi politeisme. Kalau tadi dinamisme, animisme, sekarang politeisme. Nah, politeisme itu adalah seseorang yang percaya bahwasanya setiap tempat itu ada penunggunya. Contohnya tadi di pantai Laut Selatan ada seorang putri ya, yang apa? Putri atau ratu? Ratu. Nah, Ratu, Pak. Nyi Roro Kidul, Pak. Nah, Nyi Roro Kidul. Ratu Nyi Roro Kidul lah. Nah, jadi kalaunya kepercayaannya kita ke pantai itu tidak boleh memakai baju Hijau. baju hijau. Tahu sebenarnya. Nah, pada saat kalian ke Parangtritis, kalau kalian percaya bahwasanya kalian tidak boleh memakai baju hijau, maka pada saat itu juga kalian sedang melakukan perbuatan syirik. Paham? Iya, paham. Paham, Pak. Nah, itu. Paham, Pak. Ini Bapak cukupkan dulu karena sudah azan. Sebenarnya masih ada lagi pembahasannya, politisme, henotisme, lalu monoteisme. Nah, sedikit henotisme itu adalah setiap negara itu mempunyai Tuhannya masing-masing. Contohnya misalnya negara Yunani, dia punya Zeus, terus siapa lagi? Poseidon, Hades, Hercules, nah seperti itulah. Nah itu Tuhan-Tuhannya. Adapun di India, mereka juga punya Tuhan-Tuhannya seperti Krishna, Ganesha, siapa lagi? Krishna dan lain-lain. Terus di Cina, mereka punya Tuhan seperti Song Gokong, ya terus Dulong dan kawan-kawan tuh. Dan Bapak yakin kalian hafal semua Tuhan-Tuhan mereka. Nah, pada zaman sekarang, anak-anak kecil sangat masif sekali disuguhi oleh tontonan-tontonan henotisme ini. Seperti Ganesha, Krishna, Kerasakti, kan gitu ya. Itu sebenarnya adalah program-program mereka agar kita itu tidak hanya menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah atau mempercayai bahwasanya ada Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa selain Allah. Nah, seperti itulah. Baik, Bapak tutup dulu perkuliahan kita. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang kita pelajari ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon maaf, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.